Namun sebelumnya mohon dukungannya sobat tani semua, tulek di tombol like dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan semuanya sobat tani. Ini kondisi cabai saya yang terbengkalai karena sudah hampir setengah bulan tidak saya lakukan perawatan karena padat kesibukan yang lain ya, yang bisa saya jelaskan. Yang jelas banyak capeknya lah akhir-akhir ini, dan yowis nggak tak pengenah ini cabai yang ini. Nah, alhasil kondisinya seperti ini ya, menyeluruh ini kondisi daunnya itu nggak normal ya, kekuningan dan keriting. Mungkin kawan-kawan juga pernah yang pernah cabainya seperti ini ya. Ini di usia kurang lebih 70 hari lah setelah tanam. Cuaca panas ini ya, jam 8:30. Mungkin videonya agak jelas. Oke, sekarang kita bahas ya, kita belajar bareng-bareng lah. Nah, kondisi daun cabai yang seperti ini itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama itu karena adanya virus ya, virus Gemini. Terus yang kedua, kurangnya unsur hara ya, penyerapan unsur hara itu ada dua hal. Faktor diserap oleh kutu-kutuan ya, karena unsur hara itu diserap oleh kutu-kutuan, dan juga bisa terjadi karena penyerapan unsur hara lewat akar yang tidak maksimal. Jadi bisa terjadi karena kondisi tanah yang kemungkinan tidak stabil ya, ataupun pH drop. Nah, akhirnya kondisi akar yang tidak maksimal dalam penyerapan unsur hara. Nah, terus sekarang perbedaannya ya bos ya, ini kalau menurut saya. Nah, kalau virus Gemini, virus kuning bule itu daunnya itu kuningnya kekuningan mengkilat ya, kuning mengkilat, dan daunnya itu agak tebal, dan ranting-rantingnya yaitu biasanya ikut kaku dia itu ya, dan kuningnya itu bisa menyeluruh dari atas sampai bawah. Kemudian yang kedua, faktor karena kekurangan unsur hara ya. Nah, bisa saya contohkan seperti ini, agak hijau tapi ada bercak semu kuning ya. Ini kalau menurut saya itu kekurangan unsur hara. Nah, bisa disebabkan ya tadi karena kurangnya penyerapan unsur hara. Yang pertama, karena unsur hara diserap oleh kutu-kutuan ya, baik itu trip ataupun tungau. Nah, seperti ini. Atau bisa juga terjadi karena kondisi akar yang tidak bisa maksimal dalam penyerapan unsur hara. Wow, si enak mulai abang lur ya. Dan ini ada juga yang kena bakteri ini tuh, baret buahnya itu. Nah, nanti untuk unsur hara yang kita tambahkan ya, makronya itu fosfat, magnesium ya, sulfur. Nah, jadi bisa dilihat ya, untuk kondisi daun apabila ditandai dengan daun muda, nah ini ya, itu keriting menggulung ke bawah. Nah, ini ada serangan hama tungau ya, jadi otomatis daun-daun itu diserap unsur haranya, akhirnya daun menjadi berubah hijau kekuningan, kadang-kadang sampai coklat. Itu kan tungau ya, serangan tungau. Dan kalau daun muda itu keriting menggulungnya ke atas, nah itu kan serangan trip ya. Nah, jadi kiat-kiat yang akan saya lakukan untuk memperbaiki ini itu gini lur. Kita fokus dua sasaran saja secara umum. Yang pertama itu musnahkan hama penghisap daun ya, kutu-kutuan. Terus perbaiki unsur haranya, unsur hara makro maupun mikro. Nah, untuk saat ini saya mau melakukan penyepraian ya, insek dan pupuk daun.
yang saya gunakan ini Summit bahan aktif Piridaben ya, grup 21A. Nah ini sasarannya ke tungau ya, trip juga bisa. Nah kita gandengkan dengan ini Maestro, bahan aktifnya itu Triazopos ya, dari grup 1B. Kelihatan apa ya? Nah Triazopos ini juga untuk ulat-ulatan dan kutu-kutuan juga beserta telur-telurnya. Jadi sasarannya selain untuk memusnahkan telur-telur kutu, ini juga saya arahkan untuk telur lalat buah karena kondisi cabai yang sudah generatif ya, sudah ada buahnya. Dan ingat ya, untuk lebih maksimalnya lagi ini saya pisah untuk fungisidanya ya. Ini untuk pupuk daun ini kalau sampean tahu apa Sprint ya, produk lama termasuk pupuk mikro ya. Kalau untuk produk baru-baru ini Vitaron, nah itu bagus ya, ini cari yang murah saja. Nah terus saya tambahkan Ultradap ya, kandungannya fosfatnya tinggi untuk memperbaiki akar dan untuk bunga juga ya. Untuk dosis ya disesuaikan saja di takaran ya. Nah untuk unsur hara daun yang lain ya, itu sudah saya spray kemarin, saya campur dengan fungisida. Jadi saya hindari untuk banyak campuran ya, banyak mixing supaya daya kerjanya itu lebih maksimal ya, karena kita ini pengobatan sekarang ini. Nah videonya ada di pojok kanan itu ya. Nah itu penyemprotan kemarin itu langsung saya pakai fungisida tambahan nutrisi daun, karena pertama kali kemarin itu saya lihat ada busuk ranting ya, berbahaya itu kalau nggak segera langsung diobati. Dan alhamdulillah kering pakai Mancozeb dosis tinggi ya, lupa tadi mau video kan. Terus saya tambahkan unsur haranya magnesium sulfat, terus saya tambahkan kalsium CNG. Nah jadi supaya daya kerjanya itu bisa maksimal. Nah magnesium sulfat itu untuk membantu memulihkan kekuningan daun-daun yang kuning itu, nanti berangsur-angsur bisa pulih ya. Selain itu juga bisa untuk ketahanan melawan penyakit ya, dengan menambahkan kalsium, penyakit jamur ataupun bakteri, dan membantu itu daun-daun yang mengkerut-kerut, daun-daun tua yang mengkerut gitu ya, itu kalsium. Oke, nah sekarang kembali lagi. Nah ini Sprint tadi ya, Sprint, merek dagang Sprint, termasuk pupuk mikro ya, ada makronya kalium, jumlah kecil tapi ya. Kalau yang produk sekarang, produk baru-baru ini Vitaron ya, kayak Vitaron, kayak Vitoplex, nah itu sama saja, ini produk lama ini tapi kualitas terjaga wis koyo Cisamsu. Dan satu lagi lur ya, untuk akar perakaran ya, nutrisi dari akar jangan lupa untuk besok mungkin kita lakukan pengocoran ya dengan unsur hara dan juga penambahan unsur kalsium, bisa pakai kalsium ataupun dolomit itu juga bisa ya. Besok kita buatkan videonya lagi ya untuk pengocoran pupuk, nanti kita campur kalsium atau dolomit juga bisa ya, untuk memperbaiki pH tanah yang kemungkinan drop. Oke ya, itu saja ya, saya mau melakukan penyepraian, nggak ada kameramen ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan, hanya sekedar berbagi, bukan maksud menggurui ya, bukan sok pinter. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah mendukung. Sampai ketemu lagi, sayonara. Subscribe dan tunggu video perkembangan selanjutnya.